warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok RBL 3 TPB 41. Halo semuanya, kenalin aku Anggi Cinta Tamania dengan NIM 123260132 dari Prodi Farmasi. Halo semua, kenalin nama aku Aurelia Sapani dengan NIM 123260148 dari Prodi Farmasi. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nazwa Nidia Nurfadia dengan NIM 123260125 dari Prodi Farmasi. Halo semuanya, kenalin aku Nisra Naila Putri dengan NIM 123260138 dari Prodi Farmasi. Halo semuanya, kenalin nama aku Syaira Miranti dengan NIM 123260146 dari Prodi Farmasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Zahwa Rizky Noviandini dengan NIM 123260137 dari Prodi Farmasi. Apa itu GGL induksi? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan atau penghantar akibat perubahan fluks magnetik. Perubahan fluks magnetik disebabkan oleh pergerakan kumparan atau penghantar di dalam medan magnet. Induksi elektromagnetik merupakan prinsip dasar yang digunakan pada beberapa komponen elektronik seperti transformator, dinamo, hingga generator. Pada GGL induksi, ada dua hukum dasar yang bisa digunakan, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektrode bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolisis. Michael Faraday selama proses elektrolisis melihat setiap atom yang diperoleh akan dibawa oleh 1 mol elektron. Maka ditemukan konstanta guna menghitung besaran muatan dalam 1 mol elektron yang dapat mempermudah perhitungan stoikiometri elektrolisis. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara hukum Faraday yang kedua berbunyi, massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Ada pula rumus hukum Faraday. Rumus hukum Faraday 1 adalah G adalah isomorfik ke Q atau G isomorfik ke I dikali T, yang dimana G merupakan massa dan I adalah arus listrik, T adalah waktu, dan Q merupakan muatan listrik dalam sel atau kolom. Dan yang kedua ada rumus hukum Faraday 2 yang dimana G adalah isomorfik ke ME atau G adalah isomorfik ke AR dibagi X, yang dimana MM merupakan massa ekivalen dan X merupakan jumlah elektron yang diterima atau dilepaskan. Yang kedua yaitu ada hukum Lenz. Menurut Lenz, arah induksi yang terbentuk di dalam kumparan akan menghasilkan suatu medan magnet. Arah medan magnet tersebut berlawanan dengan arah perubahan fluks magnetik asalnya. Perubahan fluks akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan, dan arus induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri. Rumus dasar hukum Lenz sama dengan hukum Faraday, yaitu jumlah putaran pada koil dikali dengan perubahan fluks magnetik dibagi dengan perubahan waktu. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat penerapan. Yang pertama ada botol bekas, ada lampu layangan, magnet, kawat kumparan, cutter, dan juga besi. Langkah yang pertama, lubangi botol pada kedua sisi dengan menggunakan kawat besi yang telah disiapkan. Selanjutnya, letakkan magnet pada kawat besi dan posisikan pada tengah kawat besi seperti pada gambar. Selanjutnya, lilitkan kawat tembaga pada botol sehingga membentuk kumparan. Pada percobaan ini, kami memvariasikan lilitan kumparan menjadi 500 lilitan, 300 lilitan, dan 100 lilitan. Kemudian untuk mencobanya, putar kawat besi dengan cepat sehingga dapat menghasilkan listrik.
Prinsip kerja lampu putar. Pada pembuatan penerapan alat, yaitu lampu putar, digunakan kawat kumparan yang mengelilingi botol dan magnet yang diputar secara cepat. Kumparan dan magnet yang diputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Hal inilah yang menyebabkan lampu dapat menyala. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nyala lampu, diantaranya banyak lilitan kawat, besarnya magnet yang digunakan, dan kecepatan pemutaran magnet. Perbandingan jumlah lilitan kawat. Pada 550 lilitan, nyala lampu terang. Pada 350 lilitan, nyala lampu redup. Lalu, pada 150 lilitan, lampu tidak menyala. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka semakin terang lampunya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari alat yang kita buat yaitu desainnya yang sederhana, kemudian unik, kemudian tidak membutuhkan sumber listrik berupa baterai dan dinamo untuk menyalakan lampu, hemat biaya, serta ramah lingkungan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu memerlukan kawat lilitan yang banyak, kemudian hanya dapat menyalakan lampu yang memiliki tegangan kecil, serta tidak efisien dan efektif karena harus diputar terlebih dahulu. Saran pengembangan alat. Saran dalam pengembangan alat ini yaitu harus diperbanyak jumlah lilitan dan jumlah magnetnya agar cahaya yang dihasilkan lampu bisa lebih terang dan bisa bertahan sedikit lebih lama. Selain itu, diperlukan tambahan alat konduktor berupa logam atau besi agar listrik dapat tersebar dan membuat lampu lebih cepat mengeluarkan cahayanya tanpa ada sumber tegangan listriknya. Sekian dari kami. Bye!